Di Malaysia, kritik terhadap raja dikenai hukuman. Benarkah? Berbeda sekali dengan Indonesia. Di sini kebebasan berpendapat lebih terbuka. Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan. Mengapa aturan di sana bisa berbeda? Tetapi hal ini berkaitan dengan perbedaan ideologi yang dianut oleh kedua negara. Menarik, perlu kita bahas lebih dalam. Kalau begitu, mari kita diskusikan perbedaan antara ideologi Pancasila Indonesia dan ideologi Rukun Negara Malaysia. Kita mulai dengan Pancasila. Nia bisa jelaskan sejarahnya. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh I.R. Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Namun, konsepnya mengalami perdebatan hingga akhirnya ditetapkan secara resmi pada 18 Agustus 1945. Dan Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia bersifat demokratis, di mana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat. Sekarang kita beralih ke Malaysia. Rifai bisa jelaskan mengenai rukun negara? Beda dengan Indonesia. Malaysia memiliki ideologi yang dikenal sebagai rukun negara. Rukun negara dikenalkan setelah terjadinya tragedi 13 Mei 1969 yang merupakan konflik rasial besar di Malaysia. Untuk menciptakan stabilitas nasional, pemerintah Malaysia menetapkan 5 prinsip utama yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Kepercayaan kepada Tuhan. Dan inilah prinsip yang paling penting dalam masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Perlembagaan negara kita mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan dan hak setiap individu untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing secara aman dan harmoni. Kedua ialah kesetiaan pada raja dan negara. Budi Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong adalah ketua negara dan lambang perpaduan rakyat. Di negeri-negeri pula, Raja-Raja Melayu dan yang di-Petua Negeri adalah tonggak perpaduan. Ketiga, keluhan perlembagaan. Dalam perlembagaan negara kita telah termaktub hak-hak rakyat yang mesti dihormati oleh semua pihak. Selagi mana kita menghormati hak-hak ini yang memberikan layanan secara adil dan seksama kepada semua warga negara, maka keharmonian negara kita akan sentiasa terpelihara. Keempat ialah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini mudah saja. Tidak ada sesiapa pun yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang. Jika seseorang didapati melanggar undang-undang termasuklah menimbulkan kekacauan dan ketegangan dalam masyarakat, maka tindakan yang setimpal perlu diambil dengan tegas, dengan segera, tanpa gentar ataupun bilik kasih. Kelima ialah prinsip yang paling penting, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ingat, masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang bersopan dan bertata susila. Ia adalah masyarakat yang beradab. Saya yakin masyarakat Malaysia menanamkan sistem monarki konstitusional, di mana raja dipilih dari 9 sultan setiap 5 tahun. Nah, sekarang mari kita bandingkan perbedaan Pancasila dengan rukun negara dari beberapa aspek. Pertama, yaitu persamaan.
Tujuan untuk menciptakan persatuan di masyarakat. Nah, bagaimana dengan perbedaan? Indonesia menerapkan sistem demokrasi, sedangkan Malaysia adalah monarki konstitusional. Malaysia, penghinaan kepada raja dapat dikenakan hukuman sanksi yang tegas. Selanjutnya, kebebasan berpendapat. Kasus pertama yaitu demonstrasi mahasiswa. Di Indonesia, demonstrasi diperbolehkan sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan di Malaysia terdapat regulasi ketat yang membatasi aksi unjuk rasa. Kasus yang kedua yaitu kritik terhadap pemerintah, di mana di Indonesia warga negara dapat mengkritik presiden melalui berbagai media, sedangkan di Malaysia mengkritik raja secara terbuka dapat berakibat pada hukuman. Dari sini, kita dapat melihat bahwa regulasi Malaysia lebih ketat dibandingkan Indonesia. Setiap negara memiliki sejarah dan kondisi sosial yang berbeda, sehingga ideologi yang dianut pun berbeda. Indonesia mengedepankan sistem demokrasi yang terbuka, sementara Malaysia menekankan stabilitas dan loyalitas kepada raja. Jadi, yang terpenting kita sebagai warga negara harus memahami dan menghargai ideologi negara masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat